Bismillahirrahmanirrahim. Wa Tirmidzi wa Abu Dawud. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan juga Imam Abu Dawud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yaqulu fi sabahi kulli yaumin wa masa'in kulli lailatin wa masa'i kulli lailatin bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim salasa marratin lam yadurru syai'un wa fi riwayatin faj'atu bala'in." Ma min 'abdin, tiadalah bagi seorang hamba, yaqulu, yang dia mengucapkan kalimat, fi sabahi kulli yaumin, pada pagi tiap hari, wa masai kulli lailatin, dan tiap sore malam hari. Kalimat yang dibaca, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah, alladzi, zat Allah, la yadurru, tidak ada yang bisa mencelakai, ma'asmihi, bersamaan dengan namanya, syai'un, sesuatu pun, fil ardi, makhluk Allah yang ada di bumi, wala fis sama'i, dan tidak pula makhluk Allah yang di langit, wa huwa, dan dialah Allah, as-sami'u, zat yang maha mendengar, al-alimu, zat yang maha mengetahui. Dibaca salasa marratin, pagi 3 kali, ba'da subuh, dan sore 3 kali pada ba'dal asar. Lam yadurruhu, maka tidak ada yang mampu mencelakakan kepadanya, syai'un, sesuatu pun. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat lain, faj'atu bala'in, tidak akan ada yang mencelakai semisal ujian atau bala yang datang dengan tiba-tiba. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, masih membahas tentang al-adhkarul yaumiyah, zikir-zikir yang harus kita baca tiap hari. Bahwa zikir itu berarti kita pada posisi taqarrub ilallah, pada posisi mendekatkan diri kepada Allah. Nah, dalam zikir ada kalimat-kalimat yang di situ dalam bentuk kepasrahan langsung kepada Allah, atau mengambil perlindungan kepada Allah, atau ada yang kalimat zikirnya bentuknya adalah berdoa. Pada zikir ini kita menjelaskan bahwa sesuatu itu tidak ada yang mampu mencelakai kalau tidak atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebuah bentuk keyakinan, ya, kepasrahan kita kepada Allah, tidak ada satu makhluk pun yang bisa mencelakai kita manakala Allah telah memberikan perlindungan kepada kita. Di antaranya zikir-zikir pendek, kalimatnya bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Sahabat-sahabat Rasulullah zaman peperangan yang namanya zikir-zikir seperti ini itu menjadi bacaan hari-hari. Karena langsung menyerahkan akan keselamatan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya adalah
Sayyidina Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu panglima perang. Beliau dulu sebelum masuk Islam menjadi panglima perangnya orang-orang kafir Quraisy. Bahkan dalam perang Uhud yang pertama, Khalid bin Walid masih menjadi panglima perang orang kafir. Tapi kemudian beliau masuk Islam dan menjadi panglima perang umat Islam melawan orang kafir. Sehingga Rasulullah sampai menyampaikan, aku heran ya, sama sahabat-sahabatku ya. Dulu membunuh orang Islam ya, tapi kemudian membunuh orang kafir, mereka akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dalam membunuh orang Islam masih menjadi orang kafir. Ketika sudah masuk Islam, berperang melawan orang kafir. Nah, ini orang kafirnya jelas, yaitu kafir musyrik Mekah. Nah, sekarang kafirnya jelas, Zionis Israel. Ya, jadi sekarang orang mulai mengangkat simbol-simbol agama untuk menguatkan orang Iran dan ya pemimpin Iran, dan pula untuk menguatkan solidaritas sesama umat Islam. Maka kemudian mulai dari dendam secara pribadi ya, karena Iran itu membalas serangan Israel ya, sebab tiba-tiba Israel ngebom, bahkan 8 jenderal meninggal seketika ya, jenderalnya orang-orang Iran, maka kemudian menyerang. Nah, sekarang sudah mulai bergeser kepada simbol-simbol agama, dan boleh jadi inilah janji Allah, janji Rasulullah, belum akan kiamat sebelum orang-orang Yahudi itu mereka kalah perang dengan umat Islam. Kemudian ketika mereka mencari perlindungan ya, perlindungan di belakang batu besar, batu besarnya ngomong, tuh ada Yahudi di belakang batu, bunuh saja ya. Ketika bersembunyi di bawah pohon, pohonnya ngomong, tuh ya Yahudi, bunuh saja. Nah, sekarang nampaknya sudah seperti itu. Orang Yahudi sudah ketakutan menempati kampung halamannya sendiri yang boleh terampas dari orang-orang Palestina. Sekarang sudah lebih dari 3.000 ya orang-orang Yahudi eksodus, ngungsi ke Mesir ya, mencari perlindungan. Jadi kita sebagai umat Islam kudu punya senjata ya. Senjatanya bukan supersonik atau hipersonik ya. Senjata kita adalah doa. Pagi dan sore kita baca apa kalimatnya? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Itu panglima perang Khalid bin Walid selalu menang. Jadi andalan Sayyidina Khalid bin Walid itu satu diantaranya pecinya Khalid bin Walid disimpan di pecinya beberapa helai rambutnya Rasulullah ya. Jadi ini peci, misalnya ada peci hitam yang ada anunya ya, itu dimasukkan berapa helai rambutnya Rasulullah. Kalau orang zaman sekarang namanya jimat ya. Ya, tapi jimatnya rambutnya Rasulullah. Kemudian yang kedua, beliau ya membawa amalan-amalan seperti ini sehingga tidak pernah kalah dalam perang ya. Setidaknya bagi kita, ketika kita membaca kalimat ini ya, lam yadurruhu syai'un wala fujaa'atu bala'in, tidak akan ada yang mencelakai kepada kita satu makhluk pun, dan kita
tidak akan mendapati ujian yang datang dengan tiba-tiba. Ya, musibah yang datang dengan tiba-tiba. Ya, syaratnya setiap pagi dan sore kita baca. Ayo coba bareng-bareng. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Pagi ba'da subuh 3 kali, sore ba'da asar 3 kali. Udah pernah baca belum? Udah. Kapan? Barusan. Kemudian hadis yang kedua, wa Tirmidzi, hadis riwayat Imam Tirmidzi, man qala hina yumsi salasa marratin, man siapa orang, qala yang mengucapkan, hina yumsi ketika berada di waktu sore, salasa marratin 3 kali ucapan, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu, aku mohon perlindungan, bikalimatillahi, dengan kalimat-kalimatnya Allah, at-tammati, yang sempurna. Berlindung dari apa? Min syarri ma khalaqa, dari kejahatan makhluk yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lam yadurruhu hammatun tilkal lailati, lam yadurruhu, tidak akan mencelakai kepadanya, hammatun, binatang berbisa sekalipun, tilkal lailati, pada malam itu. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ini zikir yang kedua, masih zikir pendek, kalimatnya cukup bisa dipahami. Ya, kita kadang-kadang sering membacanya. Ya. Ada beberapa imam yang ketika memulai istighfar itu mengucapkan kalimat a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya. Aku mohon perlindungan kepada Allah lewat kalimat-kalimat Allah yang sempurna, yakni kitab suci Al-Quran, dari kejahatan setiap makhluk. Kalau ini kita baca, dianjurkannya hanya tiap sore. Ya. Jadi di zikir salat isya itu, sebelum mulai zikir dibaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Baru astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, atau astaghfirullahal azim li wa liwalidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li masyayikhina wa li ikhwanina ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وأتوب إليك. Itu dibaca, baca sore hari. Maka tidak akan ada yang mampu mencelakai terhadap dirinya sekalipun binatang berbisa. Wa qala al-Fayyumi, berkata Imam Fayyumi dalam sarahnya, wal hammatu, disebut hammah itu sammu kulli syai'in yalda'u au yasla'u, ya. Yaitu bisa tiap-tiap binatang yang mematuk kepadanya. Wa fil mukhtari wa hammatul aqrabi sammuha wa dharruha, ya. Dalam kitab Al-Mukhtar, hammatun itu hammatul aqrabi, bisa dari kalajengking atau binatang-binatang yang lain. Apakah
di kota-kota besar seperti di Jakarta masih ada binatang-binatang seperti itu? Ada nggak kira-kira? Ada ya. Kadang-kadang di kamar mandi tahu-tahu ada kalajengking atau kelabang, ya, kelabang yang sering, ya, kelabang. Ada yang bilang kalau di kamar mandi kita itu sering muncul kelabang, itu sedang ada aura negatif yang lewat, katanya begitu. Ya. Kelabang atau kalajengking atau ular, ya. Buktinya kalau lagi banjir itu kadang-kadang ada ular yang naik ke daratan. Atau tikus, ya, ya, tikus, ya, lagi lewat ditabrak tikus, tahu-tahu gigit, ya. Atau kucing, ya, lagi jalan, ya, kita nggak tahu buntutnya keinjak, ya, dia teriak sambil gigit, kan bisa jadi seperti itu. Nah, pada hal-hal yang seperti ini kita bisa minta perlindungan kepada Allah dengan kalimat a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Atau kejahatan dari sesama manusia, ya. Ada kejahatan bentuknya rampok, ya, rampok, ya. Atau apa namanya kalau yang di jalan-jalan bawa parang itu, ya, begal, ya, begal, rampok, apalagi itu, ya, 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 bandit, ya, perman, ya, ya, preman, atau misalnya, ya, pencopet, ya. Nah itu kejahatan. Salah satu dari upaya memperoleh keselamatan dari perilaku-perilaku kejahatan antar sesama manusia adalah kita minta perlindungan kepada Allah. Kalimatnya ringan, ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, ya. A'udzu bikalimatillahi tammati, di keterangan lain kulliha min syarri ma khalaq, ya. Aku mohon, ya, perlindungan lewat kalimat-kalimat Allah yang sempurna seluruhnya dari keburukan makhluk-makhluk yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau hipnotis. Nah, belakangan yang sedang ramai adalah masalah hipnotis. Hipnotis, gendam, apa itu apa namanya? Santet atau ajian semar mesem, ya. Jadi buat menaklukkan, ya, lawan jenis. Nah itu semua insya Allah, ya, tidak akan mengenai kepada kita manakala kita membentengi diri dengan zikir-zikir yang seperti ini. Karena itu hendaknya zikir-zikir seperti ini menjadi amalan kita setiap saat, setiap waktu. Baik. Wa Abu Dawud, dan hadis riwayat Imam Abu Dawud, man qala hina yusbihu aw yumsi, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala, siapa orang yang mengucapkan kalimat hina yusbihu, ketika berada di waktu pagi, aw yumsi, atau berada di waktu sore, Allahumma inni asbahtu ushhiduka wa ushhidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallahu la ilaha illa anta wa anna muhammadan abduka wa rasuluk. A'taqallahu, ya, maka Allah akan membebaskan, ya, rubu'ahu, seperempat darinya, minan nari, dari siksa neraka. Wa man qalaha, dan siapa orang yang mengucapkannya marrataini, dua kali, a'taqallahu nisfahu minan nari, maka Allah akan membebaskan padanya setengah dari neraka. Wa man qalaha salasan, dan siapa orang yang mengucapkannya 3 kali,
a'taqallahu salasa arbi'iha, salasata arba'iha, ya, minan nari. Allah akan membebaskan baginya 3/4 dari siksa neraka. Fa in qalaha arba'an, dan apabila mengucapkannya itu 4 kali, a'taqahullahu ta'ala, Allah ta'ala akan membebaskan darinya dari siksa api neraka. Jadi diibaratkan neraka itu ada 4 papan, 4 rolling door. Ya, kalau warung sekarang rolling door, warung dulu pakai papan lempeng. Ya. Ada berapa papan lempeng ini, drag papan itu. Ya. Jadi untuk membuka menutup itu ada beberapa papan. Nah, neraka juga terdiri dari 4 papan. Ya, 4 papan. Cara menutupnya adalah dengan membaca. Kalau pagi hari dibacanya Allahumma inni asbahtu ushhiduka wa ushhidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka wa anna muhammadan abduka wa rasuluh. Ya, kalau pagi, ya. Kalau sore Allahumma inni amsaitu. Kalau pagi asbahtu, kalau sore amsaitu ushhiduka wa ushhidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallahu la ilaha illa anta. Ada yang menambahkan wahdaka la syarika laka wa anna muhammadan abduka wa rasuluk. Itu kalau dibaca 1 kali, ya, berarti lempengan penutup neraka baru seperempatnya. Kalau dibaca 2 kali, setengahnya. Dibaca 3 kali, 3/4-nya. Dibaca 4 kali, itu pintu neraka ketutup. Sehingga kalau pagi hari kita membacanya 4 kali, kemudian kita meninggal dunia siang itu, maka kita terbebas dari siksa api neraka. Kalau dibaca sore hari 4 kali kita baca, malam harinya kita meninggal dunia, maka kita akan terbebas dari siksa api neraka. Pengen? Ini namanya kunci menutup pintu neraka. Ya. Ya. Ini jangan pengen doang. Ini kudunya harus kita baca. Ya. Kudu kita baca pagi 4 kali ba'da subuh, sore 4 kali ba'da asar. Ya. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni asbahtu ushhiduka wa ushhidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka wa anna muhammadan abduka wa rasuluk. Itu kalau pagi. Kalau sore Allahumma inni amsaitu ushhiduka wa ushhidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka wa anna muhammadan abduka wa rasuluk. Pagi 4 kali dibaca, sore 4 kali dibaca. Pagi kita baca, siang kita meninggal dunia, berarti tertutup pintu neraka untuk kita, insyaallah. Sore kita baca, malamnya kita meninggal dunia, maka tertutup pintu neraka untuk kita. Ini amalan istimewa, ya, amalan zikir yang istimewa karena terkait dengan keselamatan kita di negeri akhirat. Kalau yang pertama tadi
menyangkut keselamatan kita di negeri dunia. Ya. Yang kedua ini adalah amalan zikir untuk keselamatan kita di negeri akhirat. Tetapi bukan berarti kalau sudah baca ini nggak usah sholat. Ya. Baca kalimat ini aja dah, pagi 4 kali, sore 4 kali, nggak usah sholat, nggak usah ibadah yang lain. Ya. Maksiat aja terus, berbuat dosa terus, toh pintu neraka sudah ketutup. Nggak begitu pahamnya. Ya, pahamnya bahwa ini zikir adalah menyertai kesempurnaan kita sesudah ibadah kepada Allah. Sesudah ibadah kita sempurna, lalu kemudian kita tutup dengan zikir-zikir yang seperti ini, sehingga salah dan khilaf kita yang masih tersisa diampuni oleh Allah, sehingga ketika kita meninggal dunia sudah lagi tidak ada dosa. Sudah ada yang mengamalkan belum? Belum. Ya, ini kudu ditulis nih Sadullah. Ya, mana Sadullah? Ditulis, ya, ditulis, ya, difotokopi, terus dibagikan. Ya. Insya Allah dah nanti saya tuliskan. Ya. Ditulis, difotokopi, dibagikan, diamalkan apa disimpan? Diamalkan, jangan disimpan. Ya. Disimpan mah nggak ada artinya. Ya, disimpan nggak jadi jimat. Ya. Yang jadi jimat itu manakala diamalkan. Baik. Alhamdulillah di pengajian ibu-ibu di tempat ini, ya, sudah saya ijazahkan zikir al-wirdul latif, sehingga tiap pembukaan ngaji itu biasa zikir itu dibaca dengan maksud melancarkan lafal-lafal zikir yang ada dalam zikir al-wirdul latif. Yang zikir-zikir itu adalah himpunan dari zikir-zikirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bapak-bapak yang ibu-ibunya ngaji hari Ahad di sini, ya nanti bisa ditanya mana kitab al-wirdul latif. Ya, pingin lihat, ya.